Kisah guru honorer yang sempat terseret perkara hukum ini akhirnya menemukan ujung yang lebih masuk akal bagi semua pihak. Tri Wulansari, guru di SD Negeri 21 Muaro Jambi, resmi terbebas dari status tersangka setelah kepolisian menghentikan penyidikan melalui mekanisme restoratif justice. Penyelesaian ini ditempuh lewat forum resmi yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, perwakilan PGRI, serta kedua belah pihak. Dalam pertemuan tersebut, Tri Wulansari menyampaikan penyesalan dan harapan agar hubungan dengan keluarga murid kembali membaik. Permohonan itu diterima oleh orang tua murid yang sepakat menutup perkara dan memilih jalan damai demi mengakhiri polemik panjang yang sempat menyedot perhatian publik. Perkara ini bermula dari upaya penegakan disiplin di sekolah yang berujung laporan hukum dan membuat Tri Wulansari menjadi tersangka. Situasi tersebut memicu reaksi luas hingga ke Senayan. Jaksa Agung secara terbuka menjamin proses hukum akan dihentikan jika berkas masuk ke kejaksaan, sejalan dengan pandangan DPR yang menilai tidak ada niat jahat dalam tindakan sang guru. Jaminan itu menjadi sinyal kuat bahwa pendekatan pemulihan jauh lebih adil dibanding menghukum, sekaligus menutup kasus yang sempat dianggap mencederai rasa keadilan dunia pendidikan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guru honorer jadi tersangka gara-gara motong rambut muridnya yang dicat, padahal konteksnya untuk penertiban aturan sekolah, bukan random marah-marah. Terus aku jadi mikir, guru tuh harus jadi pendidik atau hanya jadi penjaga kelas ya? Kalau anaknya nggak diajarin disiplin di rumah, terus gurunya negur dan orang tuanya marah, yang salah siapa sih sebenarnya? Banyak yang sering teriak pendidikan di Indonesia udah rusak, tapi saat ada guru yang berani mendidik, malah guru yang dikorbankan. Ini bukan soal membenarkan, tapi ini soal apakah guru masih boleh mendidik atau cuma suruh diam demi aman. Nah, kalau anak kamu ditegur karena melanggar aturan, kamu mau marah atau terima? Dunia pendidikan kembali terancam. Seorang guru honorer bernama Tri Wulansari, guru SD di Muaro Jambi, menangis melapor ke Komisi 3 DPR RI setelah ditetapkan sebagai tersangka. Kejadian ini berawal ketika Ibu Tri Wulansari mendisiplinkan seorang murid SD yang rambutnya disember. Murid tersebut rambutnya dipotong untuk didisiplinkan. Orang tua murid tidak terima dan melaporkan kepada kepolisian sampai akhirnya Ibu Tri Wulansari ditetapkan sebagai tersangka. Tentu ini sangat menyedihkan dan mengancam dunia pendidikan. Dalam hukum itu ada istilah mens rea atau niat jahat dan kemudian ada istilah actus reus. Dua hal ini seharusnya menjadi hal yang fundamental sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Saya tidak ada melihat adanya niat jahat dari Ibu Tri Wulansari. Niatnya hanya semata-mata ingin mendisiplinkan muridnya. Tentu semua ini didasarkan tanggung jawabnya sebagai seorang guru. Saya meminta kepada Kapolri untuk melakukan evaluasi dan investigasi terhadap kasus ini. Evaluasi Kapolresnya dan evaluasi penyidiknya. Harus diakui guys, menjadi guru di zaman sekarang yang apa-apa sedikit-sedikit viral, apa-apa sedikit lapor, itu saya harus akui bahwa hormat pada guru-guru sekarang. Contoh sama guru yang satu ini yang ada di Jambi, yang akhirnya harus minta maaf karena hanya melakukan kewajibannya sebagai guru untuk menertibkan murid-muridnya. Jadi mungkin kalian sudah dengar ya, jadi dia ini menggunting muridnya yang punya rambut warna pirang. Jadi kan di sekolah itu kita tahu kan, kita tidak boleh punya rambut warna aneh-aneh segala macam karena kita masih sekolah dan kita harus ikut aturan dari sekolah. Jadi ketika dipotong rambutnya, ternyata anak itu berbalik badan terus mengungkapkan kata-kata yang kasar dan akhirnya dipukul mulutnya. Nah, itulah awal mulanya dipukul mulutnya si anak itu, dan itu menurut saya itu harus dilakukan karena kan kasar terhadap guru, apalagi di sekolah kan kita tidak boleh. Kita dulu aja takut banget kalau ada guru. Akhirnya anaknya melapor ke orang tuanya ngelapor ke polisi segala macam. Akhirnya jadi tersangka, coba lihat. Dan yang seperti ini harusnya Mendikbud atau departemen terkait atau pihak-pihak terkait, kementerian segala
segala macam, harusnya buat aturan atau buat semacam selebaran. Kalau kamu memang mau sekolah di sini harus ikut aturan sini, kalau tidak mau ya udah sekolah saja di rumah supaya tidak ada kasus-kasus seperti ini lagi. Kan aneh ya, ditertibkan malah marah-marah. Ini orang tuanya juga lucu-lucu. Pada Januari 2025, seorang guru honorer SD di Jambi melakukan razia penertiban rambut siswa karena beberapa siswa mewarnai rambutnya yang melanggar aturan sekolah. Saat memotong rambut 4 siswa, salah satu siswa memberontak dan berkata kasar. Dalam situasi tersebut, guru secara refleks atau mulut siswa tersebut. Peristiwa ini kemudian dilaporkan oleh orang tua ke kepolisian dan guru honorer tersebut ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan terhadap anak. Mari kita kupas secara hukum. Pertama, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak memang melarang fisik terhadap anak. Namun, apabila hukum hanya membaca pasal tanpa melihat konteks, maka hukum berpotensi berubah menjadi alat penindasan. Law without moral reasoning. Kedua, penanganan perkara ini juga melanggar asas ultimum remedium, karena hukum pidana seharusnya menjadi upaya terakhir, bukan langsung yang pertama. Ketiga, secara dogmatik, pasal 76C menggunakan frasa setiap orang. Namun dalam teori hukum profesi, subjek hukum harus dilihat dari peran sosialnya. Guru memiliki otoritas pedagogis dan berada dalam hubungan hukum khusus, special legal relationship. Dalam teori special let's tracking, standar penilaian perbuatan dalam hubungan khusus berbeda dengan masyarakat umum. Oleh karena itu, menilai guru seperti orang biasa merupakan kesalahan kategoris. Keempat, hukum modern mengenal asas proporsionalitas, doctrine of proportionality, di mana suatu tindakan dinilai dari tujuan, cara, dan akibatnya. Dalam perkara ini, tujuannya adalah penegakan disiplin karena siswa berkata kasar. Caranya bersifat spontan, tanpa alat, dan akibatnya tidak menimbulkan luka berat atau penderitaan serius, terkecuali jika guru dengan kayu, mengejar, atau barulah unsur pidana terpenuhi. Kelima, dalam hukum pidana dikenal unsur mens rea atau niat jahat. Bahkan DPR dan Jaksa Agung berpendapat bahwa perbuatan ini tidak memenuhi unsur pidana yang tepat karena dilakukan secara spontan dan akibat provokasi. Pada akhirnya, DPR meminta Polres dan Kejaksaan Muaro Jambi menghentikan perkara ini berdasarkan aturan mengenai perlindungan hukum bagi guru. Lalu, bagaimana pendapat kamu? Geus gogodeg deui aing mah geus teu asup dina thinking urang ieu mah asli. Guru SD di Muaro Jambi dijadikan tersangka setelah mencukur rambut siswa. Jadi kieu tah carita namanya. Jadi guru ieu teh merazia siswa karena si opat siswa mengecat rambutnya menjadi pirang. Tah kan sebelum sakola teh geus diingetan tah supaya anu dicat rambut dihideungkeun deui, tapi ieu teh aya budak anu teu beunang di bejaan sehingga akhirnya dirazia. Nah, salah satu budak ya teu narima. Oke, manehna teh narima dicukur, tapi manehna teh ngadumel ngomong kotor, sehingga ku guru teh si mulut teh refleks tadi. Dan akhirnya si budak eta teh lapor ka kolotna ngadu. Nepi ka orang tua natehnya kolotna teh datang ka imah guru ieu terus mengintimidasi dan juga akhirnya mengkriminalisasi gara dijadikan tersangka guru ieu teh. Cek urang gitu ieu mah. Padahal mah kuduna berterima kasih ka guru teh karena geus mendisiplinkan budakna nu teu disiplin. Lamun memang ulah ya budakna didisiplinkan ku guru, jemput, bikin sekolah, lalu didik sendiri. Geus puguh ieu teh salah budakna teu beunang diomongan heueuh. Lagi pula nanaonan geranya budak genep SD anjir geus ngecat buuk rek nanaonan gagayaan. Ya kek we atuh geus dewasa dan geus dewasa ge moal aya nu nyaramnya cek urang mah. Ieu mah bocil kene. Geus teu beunang dicaram, geus berkelakuan tidak baik gitu loh ka guru. Nepi ka guru ieu dikriminalisasi. Nya oke lah ari budak mah meureunan heueuh da kitu meureunan adatna. Cuman ieu mah nu teu abus thinking mah kolotna. Nah kolotna kuduna guguan gitu. Kenapa? Kuduna mah ieu bantu ieu si guru teh supaya si
anak teh menjadi disiplin, lain seolah-olah malah membenarkan suatu ketidakbaikan. Aneh aing mah. Lamun misalkan setiap guru mendisiplinkan siswa, terus siswa teu narima lalu ngadu ka kolotna lalu si guruna dikriminalisasi, rek tepi ka iraha kitu wae. Atuh meureunannya generasi emas teh geus we emang moal aya da budak-budak nage hararese disiplina oge, tong boroge engke geus terjun ka dunia kerja, keur sakola keneh wae oge geus bangsa kitu.